Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama Mbak Ratna Susanti, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pengacara wanita Kota Bumi. Apa kabar Mbak Ratna? Alhamdulillah, kabar baik Pak Bram. Baik, ya. Apa kabar Pak Bram? Alhamdulillah baik juga kabar Mbak Ratna. Ya. Kawan-kawan, Mbak Ratna ini seorang pengacara atau lawyer dan seorang konsultan hukum juga seperti itu. Jadi banyak sudah pengalaman Mbak Ratna ini mendampingi klien-kliennya, baik pidana, perdata, administrasi negara maupun tata negara seperti itu. Jadi diborong semua lah sama Mbak Ratna ini. Bisa aja ini Pak Bram. Mbak, ini ganggu Mbak Ratna ya kan. Mbak Ratna juga banyak aktivitasnya. Alhamdulillah mau menyempatkan hadir di Bram Figma Channel. Dengan senang hati pasti jawab Bram. Mbak Ratna, nih Bram pingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai lah ya kan, tentang pengacara, tentang lawyer, advokat atau konsultan hukum seperti itu. Mbak Ratna, kalau boleh tahu nih Mbak, kenapa Mbak terpanggil ya kan menjadi seorang pengacara, advokat wanita Mbak? Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu Mbak. Aduh, ini kalau terpanggil bingung juga ya saya ya. Ini kayaknya ada sesuatu yang wow gitu, seperti yang lain mungkin Pak Bram mungkin untuk kan apa jarang gitu. Advokat perempuan ya kan, pengacara perempuan kan jarang kayak gitu, pengacara wanita Mbak. Siap. Sebenarnya kalau dari awal kita nggak bicara saya jadi advokat ya. Saya masuk hukum pun, masuk di fakultas hukum pun mungkin jauh dari pemikiran saya tadinya, karena saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang pindah dari Magelang sana, dari Jawa, kemudian pindah ke Kota Bumi, kira-kira tahun 2007 lah saat itu. Nah saat itu kita bingung lah di sini kan, dengan di sana ya seperti apa, memang kita pekerjaan semuanya di sana, terus memulai lagi di sini dari nol kan. Ya udahlah terpanggil, aduh kok kayaknya pengen kuliah aja deh gitu. Akhirnya ya masuk ke Fakultas Hukum di kebetulan di sini juga kita alumni UMPO juga. Alumni UMPO juga Mbak ya. Alhamdulillah. Iya. Nah setelah kita belajar hukum ini kok lama-lama kok tertarik ini. Ternyata belajar hukum ini seru, mengasihkan. Jadi semakin belajar kita semakin nggak tahu apa-apa, perasaan ya. Perasaan dulu itu kita mungkin cuman taunya hukum pidana, perdata, segala macam. Ternyata semakin kesini, oh subhanallah, nggak tahu apa-apa ternyata kita. Jadi ketika ada kasus misalnya misalnya ada kasus mengenai menara telekomunikasi kan, tower gitu. Dari situ kita belajar istilah-istilah, misalnya perizinannya seperti apa, di situ ada ISP itu apa gitu. Dan semakin lama ya semakin nggak tahu, tapi disitulah serunya. Kenapa? Oh seru juga ya ternyata dijalani gitu. Hukum ini sangat komprehensif seperti itu. Terus dan harus terus belajar. Di semua bidang ilmu ada di hukum Mbak ya. Segala sesuatunya. Terus Mbak, kan Mbak seorang yuris ya kan. Dulunya mahasiswa hukum, sekarang orang yang mendalami hukum sebagai praktisi seperti itu. Nah setelah dari lulus dari UMKO Fakultas Hukum ya kan, mendapatkan gelar Bachelor of Law, sarjana hukum sendiri, terus melangkah ke pengacara ya kan. Nah itu gimana ceritanya? Ceritanya kebetulan waktu itu belum lulus sih, masih kuliah di sekitar tahun berapa ya, 2014. Kami waktu itu memang magang di LBH-nya ini Fiat Justisia di punya Pak Idran ya, salah satu dosen senior di sini juga. Hormat, terima kasih banyak Pak Idran. Kemudian belajar lagi terus kemudian ke LBH Menang Jagat saat itu di sini juga Bang Juli, kemudian Pak Safrudin senior saya juga, itu guru-guru kita semua itu Pak Idran, Pak Sal, Bang Juli. Nah itu terima kasih banyak atas semua ilmu-ilmunya. Nah dari situ kita langsung ya udah ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Ya sama Pak Bram advokat juga. Kan double Pak Bram ini. Alhamdulillah. Karena tadi Mbak, jadi kita belajar teori ya, belajar untuk prakteknya seperti apa juga biar balance seperti itu. Setuju. Dari situ setelah kita PKPA ya udah langsung lanjut ke magister, karena
kok kayaknya masih perlu belajar teori banyak ya. Lagi kurang masih ya. Walaupun tetap aja sampai sekarang juga nggak tahu sih sebenarnya masih harus terus belajar. Kawan-kawan, Mbak Ratna ini low profile, memang suka merendah seperti itu ya kan, membumi untuk melangit seperti itu. Terus Mbak? Bisa aja. Ya udah, habis itu terus belajar sambil magang. Waktu banyak menangani kasus waktu saya masih magang, masih dulu pas magang advokat. Perkara-perkara apa Mbak yang sering ditangani, didampingi? Nah, Mbak? Kebetulan banget karena kita ini perempuan ya, perempuan, ibu-ibu pula ya kan. Jadi kapan ada perkara-perkara yang menyangkut perempuan dan anak itu memang lebih ke kita, yang diarahin ke kita. Karena mungkin kalau perempuan ini kan lebih luwes ya untuk mediasinya, untuk yang tadinya dua pihak itu saling bersikeras. Saya merasa ini ya nggak ada lah istilah kayaknya mau damai itu kayaknya udah susah banget. Setelah kita kasih pengertian, setelah ini ternyata di situ kita temukan solusi, win-win solution. Itu udah banyak sekali yang bilang itu dengan fleksibilitas kita sebagai perempuan. Itu berarti Mbak Ratna ini banyak menangani tentang masalah perempuan dan anak seperti itu ya kan. Tadi Mbak, belum kita bincang lebih jauh, tadi Mbak sempat bilang tentang magang seperti itu. Jadi pernah magang di beberapa kantor seperti itu sampai sekarang. Kantornya apa namanya nih Mbak? Oh, terima kasih. Kebetulan saat ini kami bergabung di SRN Partner. Ya, ini di Candi Mas. Siap. Ya. Jadi silahkan main ke kantor kami, Pak Bram. Oke, siap Mbak Ratna. Nanti kita lanjut lagi Mbak ya. Oke, Mbak Ratna. Tadi udah punya kantor sendiri seperti itu ya kan, SRN Partner seperti itu. Tempatnya di mana Mbak Ratna? Di Candi Mas. Kebetulan kami perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan. Shirley dan Ratna. Oh, SR itu Shirley Ratna seperti itu ya. Betul. Oke. Mbak Ratna ini kan kalau di luar ya kan, di pengadilan atau di media sosial memang sudah terlihat seperti itu, udah nggak asing lagi Mbak. Tadi Mbak sempat bilang tadi Mbak ini kan tadi kalau di pas saat magang sampai sekarang ini banyak memegang perkara perempuan dan anak seperti itu. Betul. Ya kan, bicara perempuan anak ini tadi ada regulasinya sendiri. Iya. Kalau perempuan itu biasanya tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga lah, ya kan, undang-undang PKDRT. Kalau anak sendiri ada sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak. Nah, ini ancamannya tinggi-tinggi seperti itu Mbak. Sebelum bicara ke perkara anak sendiri Mbak, ini Bram ingin memberikan informasi kepada kawan-kawan sendiri ya kan, yang menonton video ini. Kalau jumlah perceraian seperti itu ya kan, cerai gugat, cerai talak, ini tadi cerai gugat sendiri sangat banyak seperti itu. Lampung Utara ini termasuk paling tinggi yang ada di Lampung ya, termasuk kan? Tinggi banget. Dan itu perbandingannya mungkin kalau kami dapat klien 10 cerai, perkara cerai, itu lebih mungkin yang satu yang permohonan cerai talak, sisanya cerai gugat, perempuan yang mengajukan. Dan itu rata-rata penyebab perselisihan tersebut itu ya adanya KDRT. Mungkin ada faktor-faktor penyebab KDRT misalnya nafkah, misalnya atau hal-hal lain. Cuman rata-rata itu dalil yang disebutkan itu selalu KDRT. KDRT seperti itu. Betul. Jadi banyak klien-klien ya kan yang minta pendampingan untuk menggugat tuh karena KDRT. Nah, terus Mbak, kita agak bergeser sedikit tentang penegakan hukumnya. Ada nggak Mbak klien-klien Mbak di sini ya kan yang melaporkan tentang kekerasan dalam rumah tangga sendiri? Ada atau tidak Mbak? Ada, kebetulan pernah juga kita menangani itu. Tapi nggak banyak ya yang naik ke persidangan itu, mungkin hanya sekitar 1-2 aja. Kalau yang terakhir itu dia putus 4 tahun 10 bulan kalau nggak salah, lumayan. Iya, karena kadang penganiayaan mungkin ya, berat ya. Memang rata-rata karena penganiayaan ya, Bang Bram ya. Jadi tapi ya itu karena ini mungkin masih dianggap tabu masalah rumah tangga gitu. Jadi ya udah jarang yang mau lapor, padahal ya faktanya mengerikan. Ada yang sampai menodongkan pistol ke dada, ada yang celurit di sini, yang namanya ditampar apa setiap hari nggak bisa jalan. Itu udah
curhatan kami. Jadi namanya advokat ini ya, kadang-kadang kita kan jadi ustazah ya, jadi psikolog ya. Jadi sebetulnya parah banget kasus KDRT, cuman memang nggak ada yang mencuat, mungkin sedikit yang mencuat. Oke, Mbak, kan kalau ngomongin tentang KDRT mungkin ini hal yang tabu seperti itu, Mbak. Mungkin Mbak Ratna bisa jelasin sedikit, Mbak, biar kawan-kawan tahu, Mbak. PKDRT itu apa sih maksudnya sih, Mbak, kayak gitu, Mbak? Kalau secara sederhananya, jadi setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan di dalam lingkup rumah tangga itu yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, secara seksual, secara psikologis dan penelantaran. Nah, penelantaran ini sebetulnya kan banyak banget kan, Pak Bram. Penelantaran itu ditinggal pergi sama suami, gitu ya? Ditinggal pergi, nggak dikasih nafkah, sebetulnya udah biasa. Cuman ya memang itu masuk dalam PKDRT, bisa dilaporin, bisa sebetulnya. Cuman kayak kalau yang kami jumpai kayaknya belum pernah ada yang lapor gara-gara. Jadi ada secara psikologis, fisik, ya kan, dan dalam juga seperti itu. Terus kalau tadi Mbak sebut masalah seks juga, ya kan? Mungkin bisa dikasih tahu, Mbak, masalah seks ini seperti apa, Mbak? Kita buka ya kan, ibaratnya gitu. Kalau masalah seks maksudnya dia itu memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Ini yang bisa mengakibatkan secara fisik dan psikis tuh dia terganggu, misalnya dengan diancam, dengan dipaksa. Sebenarnya banyak sih yang model kayak gitu tuh Pak Bram. Cuman karena nggak memang sesuatu yang tabu itu tadi. Jadi intinya dia itu dalam melakukan hubungan seksual itu secara terpaksa, dan dari pihak suami itu sampai melakukan kekerasan, pemaksaan secara psikis dan fisik, seperti itu kurang lebih. Oh ya, dalam lingkup KDRT itu masih bukan hanya. Jadi kalau misalkan itu ada asisten rumah tangga dianiaya misalkan, terus juga tadi sampai mungkin gajinya tidak diberikan, bisa ya? Iya. Dan lain-lain itu masuk dalam PKDRT seperti itu. Oke, Mbak. Terus Mbak, tadi masalah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Terus ada masalah tentang anak. Nah, mungkin tentang anak ini bisa diberitahu juga, Mbak, sama kawan-kawan semua, Mbak. Karena kan masih bingung ya kan? Anak ini banyak pertanyaan, umurnya berapa? Dalam kandungan ini anak atau tidak? Terus juga yang menjadi korban, anak juga sering disebut dengan pelaku, ya kan, artinya anak korban, anak pelaku, ya kan. Nah, mungkin seperti apa, bisa dijelasin, Mbak, seperti itu dengan ringkas dan sederhana, Mbak. Terima kasih Pak Bra. Jadi yang disebut anak itu yang dari dalam kandungan sampai dengan umur 18 tahun. Jadi kalau sudah 18 tahun per 1 hari berarti udah bukan anak ya. Nah, otomatis ketika dia berhadapan dengan hukum, maksud entah dia sebagai pelaku, entah dia sebagai korban, itu sudah berbeda. Selisih 1 hari udah berbeda. Kalau seandainya dia sebagai pelaku tindak pidana, dia masuk ke SPPA. Jadi dia ancamannya setengah dari orang dewasa. Kalau dia sebagai korban, itu terhadap pelakunya pun sudah berbeda. Misalnya contoh nih yang marak ya maaf ngomong, memang yang paling marak pencabulan ya, Pak Bram ini. Kalau si korban ini adalah anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka ancamannya adalah 5 sampai dengan 15 tahun. Biarpun itu dilakukan dengan suka sama suka, mau sama mau, ya tetap nggak mungkin dia kurang dari 5 tahun kalau pelakunya dewasa. Seandainya pelakunya ini anak, nah itu lain lagi ceritanya. Di sini lebih dikedepankan restorasi justice kan, biarpun dia tidak bisa dilakukan diversi, tapi mungkin di situ ada perdamaian, ada semacam restitusi, ganti kerugian terhadap korban, yaitu bisa dia misalnya dengan di LPKS rehabilitasi atau misalnya dimasukkan ke pondok pesantren, kerjakan seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau orang dewasa itu minimal 5 tahun ancamannya sampai 15 tahun. Tapi kalau anak ya kan ini bisa dikedepankan tentang sistem peradilan pidana anak, restoratif justice, diversi dan lain-lain seperti itu, Mbak. Ya, tapi kalau untuk yang ancamannya lebih dari itu kan tetap nggak bisa dilakukan diversi ya. Mbak, ancaman di atas 7 tahun ya kan, berat sama tipiring ini seperti apa, Mbak? Mungkin bisa dikasih contoh, Mbak. Misalkan anak sama anak ya kan, cabul misalkan seperti itu. Nah, ini masuk kategori apa? Yang misalkan tipiring sama yang beratnya seperti apa? Nah, itu kadang-kadang masih bingung mungkin kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya yang
yang berat ya termasuk cabul ini ya, yang Cabul, berat, berat, jelas positif dia berat. Kalau yang ancamannya itu misalnya 5 tahun, misalnya contoh narkoba ya, dia anak tertangkap sebagai pemakai narkoba. Nah itu masih bisa dilakukan diversi karena kan ancamannya nggak sampai 7 tahun. Mbak Ratna ini sebenarnya banyak benar yang mau ngobrolin seperti itu ya kan, tapi kesibukan Mbak Ratna ya kan mungkin dan lain-lain nanti kita akan sambung lagi seperti itu Mbak. Siap. Oke kawan-kawan, tadi bincang-bincang santai kita masalah hukum seperti itu yang sudah disampaikan oleh Mbak Ratna Susanti, sarjana hukum, magister hukum. Kalau misalkan kawan-kawan di sini ingin lebih lanjut ya kan mau ngobrol tentang masalah hukum, konsultasi hukum bisa melalui Facebook Mbak Ratna, Instagram Mbak Ratna seperti itu. Nanti kita akan hadirkan lagi kawan-kawan ya kan, tokoh-tokoh ya kan, konsultan hukum, lawyer dan lain-lainnya. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.